Al-an sekarang kita akan membahas eh, nun wa mim musyadadatain. Naam, naam. Khair. Sebentar. Teh Marli on tidak? Ada Teh Marli? Ada Ustaz. Silakan bacakan matannya. Hukmun nuni wal mimi al musyaddadatain. Naam, Wa gunna miman summa nunan syuddida. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. naam. Khalas. Khair, barakallahu fiik. Nah, kita bahas sedikit tentang mim dengan nun bertasydid. Naam. Eh, wa gunna wa gunna miman thumma nunan syuddida. Wa gunna dan berikanlah apa hukum gunnah. Wa gunna ya, dan berikanlah hukum gunnah ya, berikanlah hukum gunnah kepada apa? Miman, kepada huruf mim yang apa? Miman ya, yang di seluruh kondisinya harokat sukun atau tasdid. Ya, ini maksudnya ya, atau misalnya di sini dispesifikasikan lain, maka jadi ya, Imam Al-Jamzuri menjelaskan ya, wa gunna dan berikanlah hukum gunnah. Gunnah itu apa makna gunnah? Teh Rita masih di jalan apa sudah? Sudah sampai rumah? Belum? Oh, Sudah belum Ustadz, kayak. Oh, belum, sudah. baru mau masukin motor Ustadz. Oh, ya sudah masukin dulu. Yang lain saja. Ya Ustadz, Afwan Ustadz. Labas, labas. Tadi Teh Nelly pada larang. Teh sudah nyoba belum ya? Fathur Rahman Teh? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Benar. Atau Ustaz, alhamdulillah. Takutnya saya. Oh, atas nuhun-nuhun tuh. Rasa-rasa deg-degan can ya. Teh Namirah ma makna gunnah. Enggak, Teh Namirah. Oke. Saya cari yang lain. Teh Nike. Afwan Ustadz, saya lagi ngelonin anak dulu, Oh Afwan. iya. Mangga, mangga silakan. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Teh Nike. Ma makna gunnah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian gunnah. Hmm. Ya, saya baca tapi Jujur sekali Anda. suara, suara yang indah dikeluarkan dari pangkal hidung atau Nah, al-khaytum. nah, nah. Khair itu gunnah ya. Suara yang indah. Orang yang biasanya itu merasa indah. Kalau pencipta mohon maaf ya, yang sekarang mungkin syair, yang itu yang biasa itu dia dia dulu baru dia tuliskan. Ya makanya gunah itu adalah suara nyaring yang indah, yang mendengung atau yang bindeng yang keluar dari hidung. Itu indah suaranya ya. Tapi tidak semua yang dari hidung itu indah. Maksudnya mohon maaf tidak semua harus gunah. Walaupun dia indah tapi tidak semua huruf itu harus mendengung. Ya ada dia izhar, ada dia apa apa namanya izhar ya. Jadi tidak semua, walaupun semua harus dikeluarkan dari hidung. Contohnya ain tidak harus dari hidung, walaupun dia indah gitu. Lewat hidung itu indah, tapi tidak semua huruf keluar dari hidung. Nah, wa gunnah dan berikanlah hukum gunnah ya kepada siapa? Miman, kepada huruf mim yang khususnya dia bertasydid, summa nunan, dan kemudian kepada huruf nun syuddidah. Ya, nah, apa ya? Terutama saat nun dan min dalam kondisi apa? Bertasydid. Nah, ya.
dalam apa hukum nun dengan mim yang bertasydid. Spesifiknya adalah nun dengan mim yang bertasydid karena kita membahas tentang nun dan mim yang bertasydid. Gunnah ya, berbicara tentang gunnah. Gunnah ini ya ada 5 jenis ya, ada dalam Al-Qur'an itu ada 5 jenis ya. Nah, ternyata Afwan sudah di rumah. Nah, Pung udah di rumah. Gunnah itu ada 5 jenis dalam Al-Qur'an. Sebutkan 5 jenis ternyata. Jangan ya, karena belum saya sampaikan. Nah, dicatat baik-baik ya. Gunnah itu ada 5 jenis dalam Al-Qur'an. Nah, ya, gunnah dari nun dengan mim bertasydid yaitu innama atau amma itu gunnah ya. Gunnah yang ini adalah sebenarnya ini adalah tingkatan gunnah. Nah, tapi ini saya sebutkan 5 kondisi gunnah tersebut. Nah, mim dengan nun yang bertasydid ini secara teori adalah gunnah yang paling sempurna, yang paling atas tingkatannya ya. Yang pernah dulu kita bahas tingkatan gunnah. Nah, yang kedua apa? Gunnah ya, nun ya, nun dari hukum apa? Dari hukum idgham. Ya, dari hukum idgham. Ada juga dari hukum apa? Ikhfa. Ya, jadi ada tingkatannya tuh. Ya, ada terus apa lagi? Gunnah ya, ikhfa tadi. Gunnah juga yang apa? Gunnah yang isinya idhar. Ya, idhar. Nah, dan nah ini yang disebut dengan tingkatan gunnah, yaitu akmal ma takun ya, gunnah yang paling sempurna atau yang paling tinggi tingkatannya. Yang kedua apa? Kamil, dia sempurna ya. Yang ketiga adalah naqis, dia kurang. Yang keempat adalah angkas atau naqis ma takun, yang paling rendah. Nah, yang mana yang tingkatan yang kedua ini ya dimasukkan idgham dengan ikhfa. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ulang Ustaz. Itu siapa yang bilang ulang itu? Saya Ustaz. Ulang Teh Ustaz, Marli. tadi keluar sendiri. Bukan. Teh Ini Marli belum bilang paham. ulang itu sama siapa? Teh Bukan. Marli pelanggaran. Aku tadi keluar Ustaz, Teh Marli sama nggak tahu siapa? sinyalnya kayaknya. Sama Teh bukan. Kana. Ya, Nah, khair sinyalnya. Saya beli 2000. Khair, teman-teman gini. Jadi gunnah ya, saya ulangi lagi. Wa gunnah miman tsumma nunan syuddida. Jadi gunnah itu berikanlah hukum gunnah kepada mim dengan nun yang bertasydid ya. Nun dengan mim yang bertasydid. Kemudian tingkatan daripada gunnah itu ada, kalau kondisi gunnah ya, kondisi gunnah dalam Al-Qur'an itu 5 kondisi. Tapi tingkatannya ada 4 tingkatan. Nah, karena idgham dan ikhfa termasuk dalam tingkatan yang kedua, sehingga dia di 4 tingkatan. Sampai di sini paham insyaallah ya. Tingkatan gunnah itu berapa? Ada 4 tingkatan. Yang paling sempurna, yang sempurna, yang kurang, dan yang paling kurang. Tapi kondisi gunnah dalam Al-Quran itu ada 5. Tadi yang saya sebutkan, dia mim dengan nun bertasydid, idgham, ikhfa, izhar, harakat. Paham di sini? Paham insyaallah? Kondisi dengan tingkatan. Kalau kondisi itu ada 5 kondisinya di Al-Quran. Tapi tingkatannya berapa? 4 tingkatan. Karena idgham dengan ikhfa masuk ke tingkatan yang kedua, itu yang kamil. Paham insyaallah sampai di sini? Masih meraba-raba Ustaz. Baik. Apa? Nah, mana yang khair, kita lanjutkan nazam yang selanjutnya. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Dan
gunnatin badanya gunnah yang jelas karakternya. Wasama kullan harfa ya gunnatin bada ya. Wasami kullan harfa gunnatin bada, dan berikanlah nama dari setiap huruf tersebut itu adalah gunnah ya, dan namakanlah huruf itu dengan huruf gunnah yang apa, yang dia sudah jelas karakternya, itu yang nampak padanya ya, yang nampak padanya ini yang dimaksudkan adalah gunnah musyaddadah, dan hukumnya adalah wajib. Makanya dikatakan dalam hukum dia wajibul gunnah ya, wajibul gunnah, dia harus digunakan ya, dan tidak boleh tergesa-gesa dalam gunnah. Di antara kesalahan yang sering terjadi oleh para pembaca Al-Qur'an ya, yaitu tergesa-gesa dalam gunnah. Misalnya membaca innallaha, misalnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, misalnya dia tergesa-gesa membaca innallah, dia baca innallah, hal khata, ini salah. Makanya perlunya gunnah itu dengan ditalaqi. Nah, oleh karena itu gunnah ini sudah menjadi mutlak, harus digunakan, harus ditahan ya. Misalnya tadi inna amma, harus ditahan ya, tidak boleh terburu-buru. Di antara kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran adalah salah satunya gunnah yang terburu-buru, karena gunnah ini adalah huruf teman-teman. Misalnya dua harf gabungkan, kalau dia tergesa innama berarti dia menghilangkan satu hurufnya. Dan ya, saya mengutip perkataan Syekh Dr. Aiman kalau tidak salah, mengurangi atau menambah huruf ya ketika baca Al-Quran ya, maka dia berdosa. Karena apa? Bisa jadi hurufnya dia tidak jadi tidak bermakna, ataupun dia hilang maknanya. Nah, ya, jadi dia rusak maknanya. Nah, jadi tidak boleh menambah atau mengurangi huruf. Bagaimana Ustaz kalau dia misalnya lagi belajar? La bas. Kalau lagi belajar maka dia mendapatkan apa? Falahu ajrun, mendapatkan 2 pahala. Tapi intinya dia sambil belajar sambil memperbaiki, ya, tidak boleh tergesa-gesa dalam gunnah. Dan harokat apa, misalnya panjang gunnah berapa, ya 2 harokat ya, harakatain. Misalnya kita sering membaca misalnya inna, itu di eja nun syadda fathah bi gunnah harakatain, misalnya inna tasdid ya dengan 2 harokat. Nah, oleh karena itu 2 harokatnya berbeda ya, berpendapat 2 harokat mad dengan gunnah ini berbeda. Nah, sama-sama 2 harokat, cuman cara misalnya wa aba dengan inna, ini berbeda pendapat. Inna maka misalnya perlu ditalaqi. Nah, ini nun wa mim musyaddadatain. Mim dengan nun yang bertasydid. Saya ulang, nazamnya adalah wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Dan berikanlah hukum kepada mim kemudian nun ya yang bertasydid. Wa sammi kullan, dan berikanlah nama kepada setiapnya adalah ghunnah, yang sudah nampak padanya itu nampak tasydidnya. Nah, yang sudah jelas juga karakternya, itu apa karakternya? Gunnah. Mim dengan nun bertasydid, dia karakternya gunnah. Maka dia harus dan wajib dulu dipelajari, namanya wajibul gunnah. Nah, gunnah itu adalah hukumnya wajib digunakan. Oleh karena itu, di antara salah satu kesalahan ketika membaca Al-Quran yaitu atau mim yang bertasydid terburu-buru, atau gunnah yang terburu-buru. Nah, ini tidak boleh terburu-buru dalam gunnah ya.
Insyaallah taala. Nah, ada yang belum jelas? Insya Allah sudah Ustaz. Nah, yang lain. Insyaallah kita cukupkan dengan hukum nun dengan mim bertasdid. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke hukum mim sukun. Hadza wallahu taala a'lam. Eh, kita cukupkan mungkin Kang Andi atau mungkin ada yang belum jelas, maka silakan saya serahkan ke Kang Andi dulu. Nah, syukran jazakallahu khair Ustaz. Baik teman-teman sekalian, silakan sebelum tentunya kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Ustaz memberikan kesempatan bila mana ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang telah disampaikan, silahkan langsung saja dibuka mic-nya untuk disampaikan pertanyaannya. Silahkan, saya kasih kesempatan. Baik Ustaz, mungkin Teknike, silahkan. Mau tanya tapi malu. Tadi soalnya udah 2 kali. Tadi catatannya saya belum lengkap Ustadz kan. Tingkatan dalam gunnah itu ada 4. Tapi di dalam Al-Quran ada 5 jenis. Ya Ustadz. Kalau tingkatan yang terakhir tadi apa ya Ustadz ya? Oh iya, khair. Jadi intinya nanya tingkatan gunah itu. Mungkin masih Ya, bingung antara ini Ustaz, tingkatan sama kondisi tadi. Jadi ada 5 kondisi, guna dan ada 4 tingkatan itu Ustaz. nah, Perbedaan. gitu ya, khair. Baik. Jadi kondisi gunah itu dalam Al-Quran ada 5 kondisinya. Nah, yang paling tinggi tingkat sudah nampak itu nun dan mim bertasydid. Yang kedua kondisinya dia misalnya dia idgham. Idgham bi gunnah tentunya bukan idgham bi ghairi gunnah, idgham bi gunnah. Yang ketiga kondisinya dia ikhfa. Misalnya bertemu dengan nun sukun bertemu dengan huruf yang 15. Ya, ta, sa, dal, jim, ya, zai, sin, shin, sod, dal, ta, fa, qaf, kaf. Nah, terus yang ketiga yaitu apa? Kok yang ketiga? Satu, dua, tiga. Yang keempat. Nah, yang keempat dia kondisinya dia izhar. Izhar. Ya, dia sebentar, walaupun sebentar tapi dia ada nunnya, ada mimnya. Dan yang kelima kondisinya dia harokat. Kalau kita pencet hidung kita bacaan naninu, dia pasti ada gunahnya. Naninu, ada gunahnya. Maka ini dikatakan dia kondisi gunah juga. Ini kondisinya, ya, kondisinya. Di Al-Qur'an itu ada 5 kondisi. Tasdid, ya, sukun idgham, sukun ikhfa, sukun izhar, dan harokat. Nah, tingkatan daripada tingkatan gunah itu ada 4 tingkatan. Yang paling sempurna, yang sempurna, yang kurang, dan yang paling kurang. Nah, sampai di sini bagaimana? Tentunya kalau diharapkan ya mungkin ya akmal matakun, ya, kamil, terus naqis dan naqis matakun. Nah, khairan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Cukup, Tanika? Bagaimana? Selayana cukup? Jelas? Tadi soalnya sinyalnya putus-putus. Oh, isinya ya. Nanti kita Iya, carikan sinyal yang tidak putus. iya nyangkut di pohon sepertinya Ustadz. Afwan. Nah, begitu ya, Mbak Nika, mudah-mudahan bisa tercerahkan. Ada lagi yang lainnya? Silahkan. Nah, Teh Rita, barangkali. Teh Nelly Bismillah. pada larang. Ya, Silahkan. apa Ustaz bertanya, kalau jenis guna itu khair. kan ada sempurna, terus yang Hmm. lainnya itu ada
perbedaannya antara yang sempurna sama paling kurang atau kurang itu dari mana ya Ustaz? Atau gimana? Makasih Ustaz. Tadi kurang, paling kurang, terus sempurna, sama paling sempurna gitu ya. Nah, sebentar. Jadi yang paling sempurna ya, yang paling sempurna yaitu ketika apa? Afwan terputus Ustadz suaranya. Bagaimana suaranya? Jelas? Tadi tidak ada suaranya Ustadz. Nah, sekarang ada suaranya? Ada Ustadz. Jelas semuanya? Jelas Insyaallah. insyaallah. Nah, jadi sempurnanya gunnah itu kalau dia tidak ada keluar suara. Misalnya amma, an, habis dia nggak bisa keluar, atau in nggak bisa keluar. Ini sempurna gunnahnya. Jadi benar-benar dari hidung sempurna. Beda dengan ikhfa. Ikhfa dia apa? Dia sempurna. Ini yang tadi itu paling sempurna. Yang kedua tadi sempurna. Contohnya nun bertemu dengan ta misalnya ta, masih ada dia bisa keluar. Ta, atau yang idgham bi gunnah misalnya miwa, masih bisa ada keluar miwa ya, masih bisa keluar. Nah, terus misalnya yang kurang, misalnya kurang anharo, sebentar dia kenanya nun sukunnya sebentar. Anharo, man amana, man amana, sebentar saja, man amana, tidak lama gitu. Nah, terus yang paling kurang hanya singgah saja, hanya lewat. Misalnya eh naqamu wa ma naqamu wa ma sebentar, ma wa ma. Makanya dikatakan dia yang paling kurang ya, yang paling sempurna dia tasydid, yang sempurna, yang paling sempurna tasydid, yang sempurna ya dia sukun yaitu izhar, maaf, idgham bi gunnah dan ikhfa. Yang ketiga yang kurang adalah izhar, yang dia sukun bertemu dengan apa, nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Yang terakhir adalah dia harokat. Hakeza. Sampai di sini bisa difahami teman-teman? Bisa Ustaz. Nah, khair. Kita cukupkan? Nah Ustadz, sepertinya sudah cukup Khair. insyaallah. Nah, baik. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan wa ahsanul jaza. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik pembalasan, dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan kita diberkahkan dalam setiap apapun usaha kita yang kebaikan. Dalam kebaikan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah meringankan hisab kita nanti di akhir, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita syafaat ya melalui Al-Qur'an. Saya tutup dengan nasihat daripada Imam Al-Jazari ya dalam matanya ya apa ya matan yang ditulis oleh beliau dengan nasihat apa, sif sif za sana kam jada shakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqad zaliman. Kata beliau, ini tidak apa namanya, saya tidak apa namanya, harus sering-sering mengucapkan ini, tidak bosan ya. Kata beliau apa, tetaplah ya teguh atau ajak ya apa dalam menjadi orang yang baik ya, menjadi orang yang baik. Tetaplah ajak menjadi orang baik, jangan lihat siapa-siapa ya. Kalau ada dalam Al-Quran perintah dengan fastabiqul khairat, jangan lihat kiri kanan
Gampang. Jangan nunggu teman untuk misalnya masuk Zoom atau apa, udah masuk belum? Jangan. Kalau Allah sudah bilang fastabiqul khairat, maka dulu baik. Tetap teguh, ya, tetap teguh dalam apa? Dalam menjadi orang yang baik. Terus jadi orang baik apa? Ya, tingkatkanlah apa? Derajat ketakwaan kita kepada Allah. Serta apa? Tinggalkan orang-orang yang zalim, ya. Tuqandha zaliman. Ya, jadi tinggalkan orang-orang yang zalim. Maka insya Allah kita akan jadi orang yang selamat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pahala yang besar. Dan insya Allah jangan takut untuk belajar, ya. Karena orang belajar itu mulia, ya. Dan tentunya jangan merasa kecil hati karena baru ikut belajar, tidak, ya. Karena prinsipnya adalah siput juga jalannya lambat. Tidak seberapa penting kita paham atau bisa, yang penting tetap berjalan untuk tetap belajar. Khairan, ya. Cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Atur nuhun sudah bersedia untuk mengajarkan kita semua, ya, dan ini cukup stripping juga karena ada Fatur Rahman dan juga Tufatul Atfal di dalam satu malam, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi kebaikan tentunya bagi Ustadz dan juga bagi kita semua, insya Allah. Baik, jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Ya, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah kita berjumpa kembali besok malam tentunya di sesi talaki. Ya, insya Allah Ustadz. Bisa Ustadz? Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah kita besok dipertemukan kembali di sesi talaki, ya. Silahkan ajak, ya, kerabatnya, saudaranya, teman-temannya untuk senantiasa bergabung, untuk senantiasa bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, selamat beristirahat semuanya. Selamat beristirahat dan semoga Allah jaga kita semua. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum. Jazakallah Jazakallah khair Amin. Ustaz. Jazakumullah khair.